Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa ingat pesan ibu. Berkaitan dengan COVID-19 ini, maka kita masih melakukan pembelajaran dengan sistem daring dan luring. Masuk ke materi, menganalisis, merancang, mengevaluasi strategi dan taktik perlombaan atletik, yaitu di nomor tolak peluru. Pastinya kalian masih ingat juga ya, bahwa atletik itu ada 4 cabang gerak. Yang pertama jalan, kedua lari, ketiga lempar, dan yang keempat yaitu adalah nomor tolak. Di mana atletik itu untuk di Indonesia sendiri, organisasinya dinaungi oleh PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Sedangkan di dunia dinaungi oleh IAAF, International Association Athletic of Federation. Kita langsung masuk ke materi berikutnya, bahwa di dalam atletik atau tolak peluru di sini adapun kompetensi dasar dan indikatornya yaitu adalah kalian mampu menganalisis simulasi perlombaan tolak peluru, merancang simulasi perlombaan tolak peluru, dan mengevaluasi simulasi perlombaan tolak peluru. Untuk praktiknya, kalian mempraktikkan perlombaan tolak peluru yang sudah dimodifikasi. Oke, karena ini adalah berbicara tentang perlombaan, maka hal yang paling utama harus kalian kuasai yaitu adalah teknik-teknik yang berkaitan dengan tolak peluru. Ibu yakin pada saat kalian duduk di bangku SD ataupun SMP, kalian mungkin sudah ada yang pernah menerima materi tentang tolak peluru. Oke, ada yang masih ingat apa itu tolak peluru? Menurut Wikipedia, tolak peluru itu adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu bola besi bulat dalam bentuk peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak terjauh. Bisa kita lihat video berikut ini. С другой стороны, может быть, ему от досады, может быть, он и чувствовал, и решил, да хоть как-то выделиться. Ну, он всегда вот именно Да. так как-то выделяется, каким-то странным образом. Так, ну, конечно, уже давно идут соревнования по толканию ядра. Толкание ядра, да, здесь вот сейчас у нас Армстронг на наших экранах. Результаты уже в этом сезоне очень высокие показаны, ну вот в район за 20 метров, 50, да. Да, но сейчас он находится на 3-м месте. Вот, видимо, с этой попыткой, которую нам показывают, она и есть. 20:46. Да, скорее всего, вот она и есть. Занимает 3-ю позицию. Впереди все те же лица. Да, тут не меняется. Вот он стоит как раз очень внимательно за Диланом наблюдает. Что это он там решил сделать? Ризахов, ну и, конечно, да. Маевский. Да. Ризахов лидирует 21:34, что можно будет это все простить, ежели они отлично Если они хорошо выступят. Если плохо выступят, будем критиковать, визжать и кричать, что ай-яй-яй, надо было выступать везде. Не, ну просто смотрю, вот все выступают. Как бы не выступают только те, ну, кто по действительно серьезным причинам, у кого травма, у кого что. Вот это лучшая попытка. Лучшая попытка. 3-я попытка. Да. Удается на эту ногу опереться прям. Вот там это что ловит он достаточно часто эти ощущения, да. Потому что толкает за 22 регулярно. Да, ну видите, как прохладно все-таки в Лондоне. Мужская высота. Даже Грабарц у себя дома. Да. Не может, не в состоянии. Просто, да, видите, без российских прыгунов как-то. Это я вот... Куда не денется. Ну вот Томаш Маевский, олимпийский чемпион, уже совсем скоро будет отстаивать свое звание, тоже за 21 метр. Ну, чуть поменьше, 20-18, да? 21-14. Oke, dari video tadi bisa kalian lihat ya bahwa atlet tersebut memegang sebuah peluru, di mana peluru itu harus ditolak sesuai dengan sektor tolakan. Karena ini akan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam nomor tolak peluru.
Oke, selain itu yang kalian perhatikan tadi, gerak dasar awalnya, yaitu ini akan berkaitan dengan gaya yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke. Berbicara tentang teknik dasar tolak peluru, maka ada 5 ya dikategorikan di dalam teknik dasar di sini. Yang pertama yaitu adalah memegang peluru. Ibu yakin setiap tangan kalian itu pasti tidak sama atau berbeda. Oleh karena itu, kalian harus memastikan bahwa pada saat kalian memegang peluru, peluru tersebut jangan sampai terjatuh. Adapun tekniknya, kalian harus meletakkan peluru di telapak tangan bagian atas atau juga bisa di bagian ujung telapak tangan, di mana yang terdekat dengan jari-jari tangan. Jari-jari tersebut harus direnggangkan atau terbuka. Jari tengah, manis, dan telunjuk supaya dapat digunakan sebagai penahan dan pemegang peluru bagian belakang. Sementara, kalian harus memastikan bahwa ibu jari beserta kelingking itu digunakan sebagai pemegang atau penahan peluru bagian samping, dengan tujuan agar peluru tidak mudah tergelincir keluar ataupun ke dalam. Yang berikutnya yaitu adalah teknik meletakkan peluru. Oke. Di awal kalian akan melakukan nomor tolak peluru, maka peluru wajib untuk diletakkan dengan cara posisi kaki harus diatur. Jika kalian enak dengan kaki kanan di depan, silakan, tetapi jika tidak, maka lakukan sebaliknya. Jika menggunakan kaki kanan, bisa diletakkan pada muka batas garis belakang lingkaran. Sementara letakkan kaki kiri di sisi kiri, di mana lebarnya bisa selebar tubuh dan segaris dengan arah lemparan. Peganglah peluru menggunakan tangan kanan dengan pegangan yang selaras. Letakkan peluru bisa diatur dengan baik oleh tangan yang memegang peluru. Posisikan peluru di batas leher dengan pundak, yakni di bawah telinga. Saat membuka, rentangkan lengan segaris dengan bahu. Tekuklah bagian lengan kiri di muka dada sedikit saja dan kendurkan kaki kiri. Silakan menapak di ujung kaki. Yang pasti, pada saat meletakkan peluru, posisi badan jangan sampai kaku. Jadi harus rileks. Teknik yang ketiga yaitu adalah teknik awalan. Di sini, di teknik awalan akan terlihat gaya apa yang digunakan oleh atlet tersebut. Oke, jadi untuk di teknik awalan, harus diperhatikan sikap awal dan sikap yang akan dilakukan untuk teknik berikutnya, yaitu adalah teknik menolak peluru. Dan yang terakhir yaitu adalah teknik lanjutan atau teknik setelah menolak peluru. Kita langsung masuk untuk di teknik awalan. Kembali dijelaskan, jika pada saat tadi memegang peluru dengan kaki kanan, maka kaki kanan itu berada di muka dan pastikan kaki kiri berada di sisi kiri, di mana kondisi kaki membuka selebar bahu dan segaris dengan arah lemparan. Pegang peluru menggunakan tangan kanan dan letakkan peluru di batas leher dengan bahu alias di bawah telinga. Letakkan lengan kiri tepat di depan dada dengan menekuknya sedikit. Tumpukan berat badan di kaki kanan dan bungkukkan juga tubuh sedikit dengan agak mencondongkannya ke kanan. Ayunkan kaki kiri ke depan dan juga ke belakang. Untuk menolak, siku yang menyerang itu harus ditarik ke belakang atas dalam waktu bersamaan dengan memutar tubuh ke arah tolakan. Dorong juga pinggul serta pinggang ke depan sedikit ke atas, sampai dada terbuka menghadap depan ke arah sektor tolakan atau serong ke atas. Angkat dagu dengan pandangan menuju arah pada tolakan. Ketika dada atau seluruh badan menghadap arah tolakan, peluru dapat sesegera mungkin ditolakkan sekuat tenaga
ke arah depan atas atau arah tolakan. Biasanya yaitu adalah sekitar 45 derajat ke atas. Di saat yang sama, Anda bisa menolakkan kaki kanan dan seluruh tubuh dilonjakkan ke atas menyerong ke depan. Setelah menolak, maka diperlukan teknik lanjutan, yaitu setelah peluru sudah lepas, tubuh seharusnya ada pada kondisi condong ke arah depan dan seimbang. Kaki kanan dapat segera digerakkan ke depan, diseimbangkan dengan posisi kaki kiri yang berada di belakang dan gerak lengan. Mengapa harus seimbang? Ya, tadi akan berkaitan dengan peraturan. Pada saat setelah menolak peluru, jika kaki menginjak batas garis lingkaran tolakan peluru, maka bisa dianggap gagal. Oke, kita lanjut ya. Gaya tolak peluru. Gaya di sini akan kelihatan yaitu pada saat kalian melakukan awalan. Secara umum yang biasanya dipelajari ada dua gaya tolak peluru. Yang pertama yaitu adalah gaya menyamping atau ortodoks, di mana sikap badan menyamping arah tolakan, mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk menolakkan peluru. Oke. Yang kedua yaitu adalah gaya membelakangi atau O'Brien, di mana sikap badan membelakangi arah tolakan, mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk menolakkan peluru. Bisa kalian lihat ya di gambar berikut ini. Yang ini yaitu merupakan gaya menyamping atau ortodoks, dan yang di bawahnya ini adalah gaya O'Brien atau membelakangi. Di dalam layar ini juga kalian bisa lihat ada YouTube channel yang bisa kalian pelajari tentang kedua gaya tersebut. Oke, ini juga gambar aslinya untuk mempelajari gaya ortodoks dan O'Brien. Oke, berkaitan dengan pembelajaran kita yaitu jarak jauh, Ibu sangat berharap kalian bisa memahami teknik dan juga gaya yang ada di nomor tolak peluru dengan agar bisa dilakukan dengan baik dan benar. Oke. Dari kalian mempelajari tekniknya dengan baik dan benar, Ibu harap kalian tidak melakukan kesalahan umum dalam melakukan tolak peluru. Adapun kesalahan yang dilakukan, pertama, pemain menyentuh balok batas yang ada di atas. Bisa kalian bayangkan ya, sesuai dengan gambar yang ada di samping. Yang kedua, keluar masuk lingkaran yang ada di muka garis tengah. 3. Pemain menyentuh tanah yang ada di luar lingkaran. 4. Pemain menaruh peluru di belakang kepala. 5. Jatuhnya peluru di luar sektor lingkaran. 6. Pemain gagal dalam menolakkan atau melemparkan peluru hingga 3 kali kesempatan lemparan habis. 8. Pemain keluar lingkaran tanpa berjalan tenang. 9. Pemain keluar melalui depan garis lingkaran. 10. Pemain menginjakkan kaki di garis lingkaran lapangan. Oke, ini ada lingkaran merupakan sektor untuk melakukan tolakan peluru, dan 2 garis lurus ke depan ini merupakan sektor tolakan. Jadi seorang atlet tidak boleh keluar dari sektor tolakan, melewati depan ataupun berjalan dengan tidak tenang sebelum dia selesai melakukan tolak peluru ataupun setelah melakukan tolak peluru. Sampai di sini materi tolak peluru. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan dengan forum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.